Sebuah film dokumenter menjadi trending baru-baru ini, tepatnya pada platform streaming Netflix dan juga di media sosial X, di mana film ini sebenarnya menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang sempat trending pada tahun 2016. Apa ya nama kasusnya? Benar sekali, yaitu adalah kasus kopi sianida yang melibatkan dua orang sahabat, Jessica Wongso dan Myrna. Film berjudul Ice Cold Murder Mystery yang mengungkap kejanggalan yang terjadi antara Jessica yang dituduh sebagai pelaku dengan Myrna yang menjadi korbannya, di mana ayah dari Myrna menjadi sosok sentral di mana ia sangat kekeh bahwa Jessica lah pembunuh dari anaknya. Kenapa kasus yang sudah sejak tahun 2016 ini bisa kembali populer dan trending, semua orang kembali melihat film ini? Jika dilihat dari sisi psikologi, otak manusia ini sebenarnya suka dengan hal-hal yang penuh dengan misteri, penuh dengan ketidakpastian dan teka-teki. Nah, kasus dari Jessica dan juga Myrna ini mengandung banyak teka-teki. Kenapa? Karena sampai saat ini, dari dokumenter yang ditayangkan, hakim belum bisa menemukan bukti nyata adanya sianida pada tubuh Myrna yang menjadi korban. Nah, kalau kita lihat satu buah teori yang dinamakan epistemic emotions, bahwa otak manusia ini sebenarnya menyukai hal-hal yang berbau ketidakpastian. Epistemic emotion ini muncul saat kita dihadapkan dengan hal-hal baru, yang mana hal-hal baru ini berbeda dengan keyakinan, kepercayaan yang selama ini ya kita anggap benar, yang kita yakinin benar. Nah, pada kasus misteri, otak manusia secara otomatis ya memiliki kemampuan kognitif yang membangun imajinasi tersendiri untuk menemukan jawaban-jawaban yang dirasa menjadi teka-teki, mana yang dianggap benar. Otak kita tuh diminta untuk nebak-nebak, benar nggak sih Jessica ya yang membunuh gitu ya? Atau kita melihat jangan-jangan ada yang lain lagi, ada pihak yang lain, atau jangan-jangan memang sakit kayak gitu ya, emang dia sakit bawaan dan emang sial aja. Dan inilah yang muncul dari kemampuan imajinasi manusia. Kemampuan kognitif manusia ini secara alamiah memunculkan clue-clue berikutnya. Nah, bisa jadi contohnya, clue berikutnya didapatkan bahwa ternyata kondisi tubuh korban itu tidak memiliki ciri-ciri sebagaimana orang yang diracuni sianida. Lalu muncul clue berikutnya, oh jangan-jangan bukan sianida, dan kenapa dituduhkan selama ini sianida? Lalu muncul lagi clue-clue berikutnya, contohnya saat di dokumenter itu, bagi yang sudah nonton, dia lagi diwawancara, ternyata wawancaranya harus dihentikan seketika, tidak boleh dilanjutin wawancara dengan pihak dokumenter. Ini kan memunculkan asumsi-asumsi. Nah, inilah otak manusia menariknya ya, membangun clue-clue tertentu. Dan otak manusia itu suka dengan yang namanya plot twist ya. Jangan-jangan bukan Jessica yang selama ini di penjara yang membunuhnya gitu ya, atau plot twist yang lain gitu ya. Plot twist ini selalu membuat film-film baik dokumenter maupun tidak menjadi sangat populer. Kalau kita lihat ada satu film Asia dari Korea Selatan yang pernah menjadi pemenang Oscar. Apa nama filmnya? Benar sekali, Parasite ya. Di film ini penuh dengan plot twist ya, dimana kita nggak bisa tebak ujungnya itu seperti apa. Hingga akhirnya kita menonton sampai habis, oh seperti ini, baru tahu nih ya, seperti ini ya. Itu film yang ada, yang terkenal saat ini pasti mengandung plot twist. Bagaimana film-film yang lain? Contohnya, kalau film anak-anak, film Coco gitu ya. Film Coco itu juga dia akhirnya mencari ternyata selama ini, oh yang ini berbeda ya. Inilah plot twist yang dimiliki oleh film-film sehingga bisa menarik rasa perhatian. Nah, plot twist inilah yang membuat orang-orang penasaran, ingin terus mencari tahu. Seorang peneliti bernama Ko Murayama dari University of Reading di England mengatakan bahwa kita berevolusi sedemikian rupa sehingga membuat otak kita tertarik terhadap informasi-informasi yang hilang, yang tidak lengkap, sehingga otak kita ini membuat rasa penasaran yang berlebihan. Nah, dari penelitian ini juga kita bisa lihat bahwa film Ice Cold yang merupakan dokumenter kasus Jessica dan Myrna ini memiliki informasi-informasi yang hilang, seperti
adanya informasi dari orang tertentu yang ditutup-tutupi informasinya, diberikan uang tertentu ya, bahkan menggantung ya informasi yang benarnya, dan dia dihukum tanpa barang bukti yang dihadirkan sangat jelas di depan pengadilan. Inilah membuat rasa penasaran kembali lagi dari tahun 2016 yang waktu itu sangat viral, sekarang menjadi kembali lagi viral dengan versi yang berbeda. Nah, bicara soal epistemic emotions, nah ini adalah salah satu teknik yang bisa saja diterapkan dalam dunia pembelajaran, di mana kita bisa memasukkan teka-teki, misteri dalam memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran, sehingga membuat murid-murid tertarik dan ingin cari tahu hal yang baru. Nah, ini juga yang digunakan oleh para influencer-influencer ya, selebgram-selebgram ya, yang membuat rasa penasaran terhadap satu cerita ya yang ada di kontennya. Bahkan YouTuber ya kadang bikin series yang membuat seseorang itu penasaran mau tahu apa sih selanjutnya. Nah, ini memacu rasa penasaran. Rasa penasaran yang dimiliki manusia jika dikelola dengan baik justru akan menghasilkan cuan ya, dan juga menghasilkan banyak manfaat. Oleh sebab itu, mari kita latih terus kemampuan imajinasi kita secara positif, dan selamat menggunakan imajinasi terbaik kamu untuk menemukan jawaban-jawaban atas hal-hal yang kita tidak ketahui. Sampai jumpa.